Halo teman-teman, sekarang kita akan bahas, benarkah santet itu ada? Dan apakah ada orang yang meninggal gara-gara santet? Nah ini ada kisah. Namun disclaimer ya, perhatian. Kematian itu mutlak dari Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Namun terkait santet ini ada kisah. Ayo coba kita baca ya, percaya atau tidak. Jadi ini ada seseorang bercerita kakeknya sendiri yang menjadi korban santet sampai meninggal. Wallahu a'lam, kita coba baca. Kakek saya dulu ini orangnya nahkoda, kapal tanker di Kepulauan Jawa. Kakek orangnya amanah, pekerja keras dan on time. Karena kegigihan kakek saya itu, dia akhirnya menjadi nahkoda kepercayaan dan kesayangan atasannya. Kebetulan atasannya adalah orang Cina. Orang Cina dikenal sangat royal sama anak buahnya. Kalau anak buahnya cocok, dijadikan orang kepercayaannya. Terbukti katanya mama ya, anaknya si kakek. Tiap kali kakek pulang, kakek selalu membawa buah tangan yang sangat banyak. Itu dikasih atasannya. Hanya kakek yang diperlakukan istimewa sama atasannya. Alhamdulillah, hidup keluarga kakek sampai ke saya ya sudah sangat lebih dari cukup lah. Berkecukupan lebih lah. Ternyata hal itu membuat banyak orang iri. Dengan si kakek saya ini menjadi orang kepercayaan atasan, ternyata banyak orang yang iri. Kakek saya orangnya baik, nggak neko-neko, dan punya banyak teman ya karena orangnya baik. Setelah 1 tahunan kakek sakit, ternyata kakek ini jatuh sakit. Awalnya sakit biasa, mulailah kakek sering nggak kerja karena sakitnya itu. Diobati ke rumah sakit orang-orang pintar di Kepulauan Jawa. Di salah satu pengobatan ada yang sampai keluar paku dari badan kakek. Makanya dari situ akhirnya tahu kalau kakek ini sedang diguna-guna. Selama 1 tahun kakek sakit, ada orang pintar di Jawa yang bilang, coba bawa pindah ke luar Pulau Jawa. Coba kakeknya ini suruh keluar Jawa. Keluar Jawa dulu. Biasanya santet akan hilang kalau dibawa nyebrang pulau. Santetnya itu akan putus kalau sudah pindah pulau. Katanya sih orang pintar di Jawa itu. Nenek udah habis-habisan ngobatin kakek. Setiap ada orang bilang, di sana ada orang pintar, di sana ada orang pintar. Nenek selalu ngunjungi. Setiap ada referensi, di sana loh ada orang pintar. Ngunjungi, tapi nggak pernah berhasil. Katanya si orang pintar itu pergi keluar Jawa. Akhirnya kakek ini pergi ke Riau. Ternyata di Riau juga nggak hilang sakitnya, tetap sakit dan makin parah. Kakek udah nggak bisa apa-apa, sangat kurus, tinggal kulit yang melekat pada tulang. Saking menderitanya kakek ini, cuma bisa baring di tempat tidur. Kalau makan cuma bisa makan bubur, itu pun sangat sedikit. Cuma bisa minum susu putih tiap pagi. Bahkan udah nggak bisa mutar badan kiri kanan, udah nggak bisa, udah kaku aja, udah diam aja. Setiap mau minta sesuatu itu pakai kode, minum pakai kode atau apalah kodenya, yang penting udah nggak bisa banyak gerak kakek ini. 1 tahun seperti itu di Riau, padahal udah keluar Jawa ini. Sampai akhirnya suatu hari habis sholat subuh, tiba-tiba nenek ingat ada cincin kecil di tangan kakek. Cincinnya sangat kecil. Kalau nggak diperhatikan cincinnya mungkin nggak kelihatan. Nenek lepasin cincin itu, terus pergi ke belakang rumah sambil bilang, ya Allah, kalau karena cincin ini suamiku sakit, aku buang cincin ini jauh-jauh. Katanya si nenek, dibuang cincinnya. Jam 9 pagi nenek masuk kamar mau sholat duha. Kakek cuma kode minta minum. Habis dikasih minum, kakek lanjut tidur.
Setelah sholat duha, nenek lanjut duduk di depan kamar sambil menjahit. Nenek ini seorang penjahit. Nenek masuk kamar jam 11, dilihatnya kakek masih tidur. Nenek lanjut menjahit lagi. Saya ingat sekali kejadian ini. Ini hari Jumat. Om saya waktu itu serumah sama nenek kakek. Lagi pergi Jumat, sholat Jumat. Waktu om pergi, kakek masih ada. Walaupun kakek tidur. Om udah cek kalau kakek itu tidur dan sempat pamit mau sholat Jumat ke kakek ini. Kebiasaan nenek sama om ini kalau mau keluar pasti pamit dulu ke kakek. Masya Allah, ini keluarga luar biasa. Walaupun kakek cuma diam tapi pamit. Masya Allah, neneknya soleha, anak-anaknya ya soleh, pamit. Pak, saya mau Jumatan, katanya si om. Begitu om pulang sholat Jumat, di rumah itu langsung ramai orang berdatangan karena kakek meninggal. Padahal sebelum Jumatan pamit. Jumatan pulang udah ramai orang. Selisih berapa jam? 1 jam gak nyampe Jumatan itu. Paling lama 1,5 jam lah. Ternyata rumah udah ramai, kakek meninggal. Bayangin gimana kagetnya om waktu itu. Pergi keadaan kakek sehat, pulang ternyata kakek udah meninggal. Akhirnya nenek ingat, dulu kakek pernah dikasih cincin sama teman dekatnya di kapal. Cincinnya sepasang, tapi nenek nggak mau pakai cincin itu. Jadi cuma kakek yang pakai. Jadi ada temennya kakek nih ngasih cincin sepasang. Ini suruh pakai ke kakeknya, ini kasih ke istrinya si nenek. Tapi neneknya nggak pakai, si kakek pakai. Dari situlah ilmu cocoklogi muncul. Pantesan udah dibawa kemana-mana tapi kok nggak ngefek. Ya mungkin gara-gara si cincin ini. Ketika cincin dilepas, siangnya kakek langsung bisa meninggal. Kalau kata nenek, udah banyak biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan kakek. Kalau misalnya dibangun rumah, udah bisa tuh buat bangun 4 rumah besar. Saking biayanya sangat mahal ya. Memang dulu sempat ada orang yang bilang, orang pintar bilang, pernah dikasih barang nggak sama orang, kata orang pintar itu. Tapi si nenek nggak ingat, ya Allah. Andai nenek waktu itu ingat langsung, astagfirullah. Orang pintar udah bilang, pernah nggak dikasih barang sama orang? Neneknya lupa, enggak pak. Ya memang takdirnya seperti ini atau apa ya. Misal si nenek ingat jauh-jauh waktu ya, kalau cincin itu pemberian orang lalu dicopot, mungkin ya kisahnya beda. Tapi ya namanya ajal. Luar biasanya kakek meninggal di hari Jumat. Dan mungkin hikmahnya ini bagi keturunannya agar tidak berebutan warisan mungkin. Wallahu a'lam, hikmahnya ini sungguh luar biasa. Yang jelas kakek meninggal di hari Jumat. Neneknya dikasih ilham di hari Jumat. Neneknya sholat duha. Keren, ini keluarga keren. Cuman memang entahlah ini santet benar-benar ada dengan kejadian ini atau bagaimana. Sampai keluar paku dalam badannya. Cincin pemberian sangat kecil. Bagaimana sangat kecil ya? Saya nggak paham kecilnya seberapa. Nah teman-teman mungkin punya kisah juga tentang santet ini yang sampai membuat orang meninggal. Wallahu a'lam. Coba kisahkan di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.